Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk satu kali kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, menjadi umat Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita memulai suatu kitab yang baru, yaitu kitab Daniel. Saudara diharapkan telah membaca lebih dulu Daniel pasal yang pertama. Atau setelah ini, saudara boleh juga mencari waktu untuk membaca Daniel pasal yang pertama. Saya akan membaca hanya dari ayat yang pertama dan kedua, kemudian ayat yang ke-8 dan ke-9. Daniel pasal yang pertama dimulai dari ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Nebukadnezar Raja Babel mengepung Yerusalem dan mengalahkan bangsa Yehuda. Bait Allah dihancurkan dan perkakas bait Allah dibawa untuk diletakkan di rumah dewa Babel. Sekilas hal-hal ini menunjukkan bahwa Allah Israel telah kalah. Allah Israel tidak berkuasa melawan dewa Babel, dan sekarang umatnya ditawan dan ikut dibawa ke Babel. Tetapi kalau kita membaca ayat yang kedua, dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan Raja Yehuda ke dalam tangan Raja Babel. Ternyata semuanya terjadi di dalam kedaulatan Allah. Allah tidak pernah kalah. Dia berdaulat dan berkuasa, dan semua terjadi sesuai dengan rencana dan kehendaknya, termasuk kekalahan umatnya. Dan ketika mereka dibawa ke Babel, di antara mereka ada Daniel dan rekan-rekannya yang masih muda, bahkan mungkin masih remaja. Mereka mendapat pendidikan yang sangat baik dan makanan dan minuman dari santapan raja sendiri. Namun makanan dan minuman itu termasuk dalam kategori haram bagi orang Yahudi. Sehingga Daniel yang takut akan Allah itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ia meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak memakan santapan raja tersebut. Saudara, keteguhan hati Daniel untuk tetap setia kepada Allah membuahkan hasil. Ketika Daniel dan teman-temannya menjalani uji stamina tubuh, ternyata perawakan mereka lebih baik dari semua orang yang makan dari santapan raja. Lebih dari itu, Allah meresponi kesetiaan Daniel dengan memberikan anugerahnya, sehingga pemimpin pegawai istana itu mengasihi Daniel. Allah juga memberi pengetahuan dan kepandaian kepada Daniel dan ketiga temannya. Allah bukanlah Allah yang kalah atau Allah yang pasif. Dia berdaulat dan berkuasa untuk memberi berkat kepada umatnya yang setia. Saudara, sama seperti Daniel, kita menyembah Allah yang berdaulat dan berkuasa itu. Sama seperti Daniel, kita juga mengalami berbagai tekanan dan godaan untuk tidak setia kepada Allah.
Saudara, mari kita jalani kehidupan ini dengan keyakinan yang kokoh akan kedaulatan Allah. Dan sama seperti Daniel, hiduplah dengan takut akan Allah, tetap setia kepadanya, dan jadilah saksinya. Apakah kehidupan Anda sudah menunjukkan kesetiaan Anda kepada Allah? Apakah Anda telah hidup sebagai saksinya? Semoga Tuhan menolong kita semua untuk hidup setia dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa. Dan kami juga bersyukur untuk teladan Daniel dan teman-temannya yang tetap setia kepada Engkau. Meskipun mereka berada di tempat yang asing dan bahkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa supaya Engkau yang terus menolong setiap kami sebagai umat-Mu. Kami juga boleh setia kepada Engkau. Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami, Tuhan yang terus memimpin kami, supaya kami boleh taat kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah dunia ini, kami boleh hidup sebagai saksi-Mu. Kami boleh terus memberitakan tentang Tuhan yang berdaulat dan berkuasa itu. Dan banyak orang pun boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan tuntunlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.